Siang semua? Siang, Pak. Di tengah kalian punya aktivitas yang sibuk, tapi minta kalian untuk kita bergabung di kelasnya Pak. Hari ini kita pertemuan yang ke-5 ya. Yang ke-5. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya Pak minta sebelum kita mulai, Pak minta salah satu dari kalian untuk kita berdoa dulu. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami bisa selesai dengan baik. Dalam nama Yesus Maria kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kemarin yang ikut Pak punya kelas masih ingat materi yang kemarin? Masih. Apa marketing? Modal pemasaran atau marketing bisnis. Barang tersebut dia bertahan di pasar. Baik, sebelum lanjut, tapi Pak absen dulu. Ada yang sakit? Tidak. Ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Begitu sebentar baru Pak isi absennya. Kita lanjut sudah. Kita lanjut. Ya. Untuk hari ini, ya. Mungkin Pak kasih ada siapkan video, ya. Siapkan video untuk kalian. Pak minta kalian perhatikan baik-baik. Ya. Oke, itu video pertama ya. Ya. Video pertama diserap soto. Nah, sekarang kita lihat yang video yang ini. Ini apa? Ini apa coba? Bukan Indomie tadi. Mie serap soto sama mie apa? Lemonilo. Sama mie serap. Lemonilo. Pak punya internet lagi terputus ya. Tidak bisa lagi. Indomie goreng. Oke, sudah? Jadi yang pertama ada mie kuah sedap soto. Kemudian Indomie goreng. Dari kedua iklan ini, ya, Pak minta kalian, maksudnya coba kalian amati baik-baik. Kira-kira ada perbedaan tidak? Ada. Menurut kalian? Ada. Perbedaannya di mana? Satu goreng, satu goreng. Satu kuah, satu Goreng. ada yang lain tidak? Ada perbedaan yang lain kan? Perbedaan yang kami terhadap kalian yaitu ketika kalian melihat iklan ini pasti ada iklan yang sering kalian lihat ya, dan ada iklan yang tidak sering kalian lihat, betul tidak? Contoh kalau bisa daftar kalian langsung tanggapi cepat ya, langsung oh ini iklan ini bisa daftar. Tapi yang kedua, iklan yang kedua kan kalian lihat ini apa? Nah, ini tapi ini apa? Nah. Belajar hari ini mengenai daun hidup produk. Bagaimana suatu produk seperti
mie goreng tadi itu dia bagaimana dia bertahan di pasar. Artinya dia ada pembelajaran kita hari ini ya. Wanita yang satu dokumen untuk memasarkan program pembelajaran kita hari ini. Jelaskan pengertian siklus hidup produk atau produk life cycle atau PLC. Yang kedua, menjelaskan tahap-tahap dalam siklus hidup produk atau produk life cycle atau PLC. Tiga, memahami strategi siklus hidup. Yang diharapkan setelah kita belajar ini, yaitu kita bisa mengerti tentang pengertian siklus, apa itu siklus hidup produk ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus hidup produk. Dan yang ketiga yaitu kalian bisa memahami strategi dari tahapan siklus hidup produk. Kemudian kalian memahami tujuan dari siklus hidup produk, dan yang terakhir yaitu kalian tahu tentang atau mengerti dan bisa menerapkan tentang strategi apa siklus hidup produk. Biasa disingkat dengan apa? PLC. Ya, oke. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang berikut cakupan materinya hari ini ada tiga, yaitu pengertian siklus, kemudian tahapan-tahapan, dan yang ketiga itu ada strategi ya. Ya, sebelum jelas, kami minta kalian bentuk kelompok dulu. Satu kelompoknya 4 orang. Silakan, ya. Silakan verbal yang sudah pernah. Bagaimana seorang bukan seorang tapi bagaimana siklus produk dia mengalami siklus di dalam pasar ya, mulai dari kemunculannya dia punya tahapan-tahapannya sampai dengan dia produk tersebut menghilang dari pasaran ya. Kalian pernah temukan tidak suatu produk yang pada awalnya dia ada di pasaran, kemudian ada barang lain sebagai barang pengganti atau barang substitusi yang siklus hidup itu yang namanya siklus hidup produk ya. Itu yang dinamakan dengan siklus hidup produk. Bagaimana dia muncul, dia masuk ke dalam pasaran dan dia hilang di pasaran ya. Tapi untuk siklus hidup produk tiap produk itu tidak sama. Ada yang bertahan sampai sekarang, ada yang hilang, atau ada yang dia hilang di pasaran karena tidak ada peminat. Ya, contoh yang masih bertahan sampai sekarang, pada contoh produk ini Aqua, pasang surut ya. Tapi kalau dengan dibandingkan dengan mie sedan itu di atas terus. Itu merupakan siklus hidup masing-masing produk. Baik, itu sekedar pengenalan tentang siklus hidup produk ya. Nanti kalian bisa lihat di materi situ Pak sudah sebutkan. Berikut kita lihat tahapan-tahapan dalam siklus hidup produk. Tahapan dalam siklus hidup produk yang pertama, yang pertama tahapan apa? Perkenalan. Coba Pak dari Susi. Perkenalan berawal dari ketika produk baru dimunculkan di pasar. Pada tahap ini, tingkat kegagalan relatif tinggi sehingga kualitas produk yang menghasilkan perbaikan ulang. Produk yang dijual adalah produk yang benar-benar baru dan belum ada di pasaran. Meskipun volume penjualan masih kecil, produk diproduksi dalam jumlah besar. Hal ini adalah salah satu cara untuk memberitahu konsumen akan keberadaan produk. Oke, baik. Jadi ini tahapan pertama yaitu
yang sering terjadi di sini ada promosi ya, ada barang baru begitu dijual secara murah, dalam jumlah yang banyak, diluncurkan dalam jumlah yang tahapan langsung pertemuan ya. Tahapan pertemuan kita lihat untuk produk baru banyak yang pada tahapan pertemuan ini itu dia mengalami apa, kegagalan ya, kegagalan pada tahap sebelum sampai ke pertemuan dia baru diperkenalkan, kebanyakan sudah banyak produk yang ada ya. Sedangkan produk yang berhasil melewati tahapan perkenalan itu selanjutnya dia memasuki tahapan yang namanya tahapan apa, pertumbuhan, di mana produk tersebut dia mulai ada peningkatan volume penjualan dia mulai ada peningkatan volume apa, penjualan. Kemudian selain ada peningkatan volume penjualan, pesaingnya juga mulai muncul ya, pesaing atau kompetitor ya. Jadi barang alternatif seperti barang substitusi ya. Kalau kemarin tadi yang siapa yang contoh apa, teh kita ya, itu apa, teh kita ya, mulai pada saat sampai tahap perkenalan habis dia mau menuju tahap pertumbuhan, muncullah dia punya pesan namanya apa, terio muncul ke kita ini. Itu karena apa, dia tidak mampu pesan. Nah, itu dia masuk pada tahap apa, pertumbuhan, dia hilang di tahap pertumbuhan ya. Jadi sudah mengerti ya. Kita lanjut Pak, jelaskan singkat saja. Yang berikut tahap apa, dia dewasa ya. Coba ini normal merupakan puncak kejayaan, yakni produk mencapai titik tertinggi penjualan. Produk sudah sangat dikenal oleh konsumen, sehingga kegiatan promosi sangat berpengaruh dalam meningkatkan volume penjualan. Ya, tertinggi ya. Dia berada pada apa, tahapan tertinggi itu dimana produk sudah mulai dikenal di konsumen dan produsen mulai meningkatkan dia punya penjualan volume apa, penjualan. Itu dimana suatu produk berada pada tahapan apa, dewasa. Dan yang terakhir itu tahapan apa, penurunan. Untuk tahapan penurunan kita penurunan. Pada tahap ini terjadi penurunan penjualan dapat berlangsung dengan hambatan atau cepat. Bahkan penjualan dapat jatuh hingga berada pada satu tingkatan yang rendah. Penurunan penjualan terjadi karena sejumlah alasan seperti kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, produk substitusi yang diterima konsumen, serta meningkatnya persaingan domestik ataupun internasional. Oke, perubahan teknologi, kemudian ada perubahan selera konsumen, serta ada peningkatan pesaing ya, pesaing domestik dan ataupun pesaing apa, internasional. Ini ada apa? Ini ada pada tahapan apa, penurunan dari daun hidup suatu apa, produk ya. Dan itu tahapan untuk siklus hidup produk ada 4, yaitu yang tahapan siklus hidup produk ada 4, yaitu yang pertama apa, ya, perkenalan, kemudian tahap yang kedua dan yang ketiga dan penurunan. Ingat bahwa di tahapan siklus hidup produk ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa tiap produk dia punya tahapannya berbeda ya. Ada yang dia mengalami tahapan penurunan, ada yang tidak. Ada yang masih eksis sampai sekarang, ada yang dia sampai pada perkenalan, tapi dia tidak sampai, dia hilang di pertumbuhan. Ya, nah itu yang nanti pada lembaga kerja yang Pak sudah siapkan ini, kami minta untuk
Oke, baik. Terima kasih. Silakan ya presentasi duluan kelompoknya. Elsa, kakek Elsa, silakan. Ini Elsa. Soalnya ada Pak. Kami dari kelompok, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari hasil perkenalan. Oreo adalah nama dari sejenis biskuit yang diproduksi dari Nabisco pertama kali pada 1912. Yang kedua, fase pertumbuhan. Oreo perusahaan PT Kraft. Sekian dari presentasi. Mungkin tentang kasih dulu. Oke. Contoh tentang Oreo ya. Tentang Oreo, mana tadi untuk strategi mempertahankan dunia eksistensi, dia menggunakan strategi produk ya, dengan dia menambah varian atau jumlah produk ya. Oke, untuk kelompok 4 sudah, silakan satu kelompok kali, Pak, untuk satu kelompok saja. Selamat siang. Kami ambil Coca-Cola. Tahap perkenalan, produk ini mulai dikenal masyarakat pada tahun 1986 sebagai salah satu minuman berkarbonasi. Tahap pertumbuhan, pada tahap ini Coca-Cola mulai mendirikan sebuah perusahaan bernama untuk semakin dikenal luas oleh masyarakat. Salah banyak produk bersaing sejenis yang dipresentasikan. Kira untuk kita dua kelompok saja. Kita akan minyak waktu. Kita lanjutkan dengan sampai di sini ya, sampai di sini. Dan Pak Muda untuk kalian memperhatikan baik-baik untuk materi kita hari ini itu tentang apa? Daur hidup produknya atau PLC, biasa disingkat dengan PLC. Jadi untuk daur hidup produk, tiap produk itu dia pasti mengalami tahapan-tahapan yang berbeda ya. Jadi tahapan secara umum tahapannya ada 4, yaitu yang pertama apa? Pengenalan, Tahap pengenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, dan yang ketiga tahap kedewasaan, penurunan. kedewasaan, dan yang terakhir ada tahap Penurunan. Nah, dan yang pasti tiap-tiap produk itu tahapannya pasti berbeda, ya, tidak sama. Tergantung dari bagaimana perusahaan dari produk itu dia memasang strategi dalam mempertahankan hidup suatu siklus hidup suatu produk. Ya, ada produk yang muncul sebentar, ada produk yang bertahan sampai sekarang. Ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan tidak? Ada tidak? Tidak ada. Minta salah satu dari kalian untuk kasih kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini. Minta dapat. Minta yang bersedia saja. Silakan. Produsen, jeli, serta teliti dan mengamati siklus hidup produk, keberhasilannya ada di
dengan pesat dan membuat produsen mendapatkan benefit serta keuntungan yang lebih maksimal. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, itu mungkin poin penting kita kasih. Kakak lewat kakak siapa? Iren, kakak Irennya paling kelewat paling kakak Iren mengajak kita bahwa apa? Jika kita melihat dengan baik tentang siklus atau seorang produsen, dia melihat dengan baik suatu siklus hidup produk, itu akan mendatangkan apa? Keuntungan.